Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kula hormati para bapak lan ibu sedaya lan sederek konco ingkang kula kurnimaken. Sepindah monggo, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di dalam musala yang insyaallah penuh barakah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah kita dapat mengetahui antara yang hak dan antara yang batil, antara jalan yang menuju surga dan jalan yang menuju neraka. Hadirin yang terhormat, perkenankanlah dalam kesempatan yang mulai ini saya menyampaikan pidato yang saya beri judul Mewujudkan Generasi Musa yang Cerdas, Sehat, Berakhlak Mulia, dan Tangguh. Telah kita ketahui bahwa saat ini kemerosotan kualitas dalam segala aspek kehidupan itu tersebar di tengah-tengah masyarakat, seperti kemiskinan, kebodohan, kezaliman, dan berbagai bentuk penyakit sosial yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Kemerosotan tersebut sangat mempengaruhi generasi muda yang turut mengalami kemerosotan kualitas diri, seperti terlibat dalam pecandu narkoba, generasi muda yang putus sekolah sehingga merajalelanya kebodohan di mana-mana, terlibat tawuran antar pelajar, sehingga hal tersebut menjatuhkan generasi muda sebagai sosok generasi dambaan umat. Hadirin yang terhormat, generasi dambaan umat yakni generasi yang berdaya, cerdas, dan peduli terhadap permasalahan bangsanya. Secara rinci, gambaran generasi yang cerdas, berdaya, dan peduli terhadap permasalahan bangsanya. Pertama, generasi yang memiliki keimanan yang kuat terhadap akidah Islam. Akidah Islam dijadikan landasan dan standar satu-satunya dalam berpikir, bertindak, dan berbuat. Tidak peduli apakah gaya Islamnya di mata masyarakat dianggap sesuatu yang aneh, karena mereka tahu betul bahwa saat ini Islam memang dianggap sesuatu yang asing, bahkan bagi umatnya sendiri. Umat Islam telah jauh dari memahami Islam, apalagi menerapkannya, kecuali hanya dalam perkara ibadah langsung saja. Sementara dalam masalah pakaian, pemuda zaman sekarang itu memakai pakaian seharusnya sesuai dengan akidah Islam. Tapi ini tidak, namanya sudah betul umat Islam, tapi memakai pakaian jin, makanan jin, dan minuman jin. Halo ibu, siapa yang tidak kenal dengan celana jin? Saya yakin 100% pasti semuanya tahu dan pernah memakai celana jin. Nah, celana jin aja dipakai, terus jinnya pakai celana apa dong bu? Nah, biar anaknya menjadi anak yang islami seperti saya, beliin aja pakaian yang islami bu. Jangan celana jin, pakaiin anak. Beliin aja sarung malaikat seperti sarung saya. Harganya murah, normal, dan oke. Yang kedua, generasi muda yang menguasai ilmu tasyakafah Islamiyah dengan handal, yakni menuntut ilmu-ilmu tasyakafah Islamiyah yang terdiri dari konsepsi dan hukum-hukum Islam, seperti bahasa Arab, sirah Nabi,
ulumul Quran, ulumul hadis, dan ushul fikih, yakni fardu ain bagi setiap muslim. Yang ketiga, generasi muda yang menguasai ilmu tasyakafah, yang menguasai ilmu terapan seperti pengetahuan, sains, teknologi, agar umat itu mampu untuk memenuhi material hidupnya dan dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah di muka bumi dengan baik. Menuntut ilmu-ilmu yang terdiri dari ilmu terapan dan ilmu keterampilan seperti biologi, fisika, pertanian, kedokteran, dan lain sebagainya. Itu dikategorikan fardu kifayah, yakni kewajiban yang harus dilakukan oleh sebagian muslim. Apakah ilmu-ilmu tersebut sangat berguna? Tentu. Yang keempat, generasi muda yang memiliki jiwa pemimpin, yang siap bertanggung jawab dengan segala aktivitas yang telah dipimpinnya, baik pemimpin dirinya sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, bahkan pemimpin umat di seluruh dunia. Karena mereka tahu betul bahwa saat ini hidupnya itu disyarat oleh amanah dan kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan amir itu adalah pemimpin yang mengurusi urusan umat dan dia bertanggung jawab dengan segala urusannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang terhormat, berdasarkan gambaran generasi dambaan umat yang terpaparkan tadi, agar terwujudnya generasi muda sebagai sosok generasi dambaan umat, proses perkembangan dan pertumbuhan seseorang yang dilalui di masa kecil akan menentukan kelak ia di masa dewasa, sehingga sangat tepat kalau dikatakan masa kanak-kanak adalah masa yang sangat vital bagi penentu kehidupan manusia. Tumbuh dan berkembangnya seorang anak itu tergantung oleh pola asuh orang tuanya. Jika pola asuh orang tuanya itu baik, insya Allah anaknya akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika pola asuh orang tuanya itu jelek, jangan salahkan kalau anaknya juga jelek. Karena buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, sifat anak tidak jauh dari sifat orang tuanya. Islam telah memberikan peran pokok, khususnya pada ibu, karena ibulah yang mempunyai hak untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Sebab pada usia 7 hari, anak itu sudah dapat mendengar suara orang yang di sekitarnya, khususnya suara ibu dan ayahnya. Nah, keimanan inilah yang kelak akan dijadikan sebagai landasan untuk membentuk pola jiwa mereka. Agar terbentuk pola pikir yang islami, hal-hal yang dapat dilakukan oleh ibu untuk membentuk pola pikir yang islami pada anaknya. Salah satunya, senantiasa menegaskan dan mengulang-ulangnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pencipta seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dan mematikan kita. Cara menyampaikan gini, Bu. Pertama, melalui doa sehari-hari, seperti doa mau makan, doa sesudah makan. Nah, khususnya doa mau tidur. Bu, ketika anaknya mau tidur, itu bacain sholawat kepada anak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi'il millahi salatan daimata bida wa mi mulkillahi
Sapa wonge wani ninggal ake salat, titenono yen sira lagi sekarat, lara banget nganti ora bisa sambat, ditekani pirang malaikat, sakwise mati kubur ditinggal lunga, ditekani malaikat engkang loro, malaikat teka gawa alat siksa, mula ngati-ngati urip ning alam dunya, mula ngati-ngati urip ning alam dunya. Terima kasih. Dengan membaca itu insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang kedua itu melalui cerita Nabi ataupun kisah sahabat atau orang yang memiliki keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, atau cerita hasil karya sendiri tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga itu dengan lagu-lagu yang islami yang syairnya dapat dimodifikasi sendiri, seperti lagu Balonku Ada 5. Itu syairnya dapat dimodifikasi sendiri menjadi nama-nama Nabi. Boleh kita tes. Balonku ada 5, Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Suaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Terima kasih. Yang keempat, dengan menghafal Al-Quran beserta artinya. Hadirin yang terhormat, selain pembinaan kepribadian awal anak di masa kanak-kanak, juga perlu perhatian di masa remajanya. Karena pada hakikatnya penjahat yang sudah besar merupakan perkembangan lebih lanjut dari kebiasaan melakukan kejahatan di waktu kecil, yaitu pada masa perubahan mental, yakni pada masa remaja. Hadirin yang terhormat, wabil khusus untuk adik-adikku sekalian, agar kita tidak terjadi penyimpangan akhlak, pesan dari kakakmu yang ganteng ini agar berhati-hati dalam berpakaian dan tingkah laku. Sebelum saya tutup kultum saya ini, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Saudaraku, mari rajin mengaji, karena mengaji untuk bekal mati. Astaghfirullah Rabbal baraya,
Astaghfirullah minal khotoya. Orang mati itu betapa sakitnya, karena nyawanya pergi dari raganya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Hidup di dunia hanya sementara, jangan sampai lupa bekal untuk mati. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Allah ya Rabbi, kami mohon ampun, kami bertaubat atas segala dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillah, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun dulu. Ketika saya ngucapin masa air, kalian jawab biar matang. Masa air biar matang, rumah sakit banyak dokternya. Lihatlah saya yang ganteng, ceramah sedikit banyak ilmunya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari. Kalau ada kata-kata Kiai Haji Joko yang salah, jangan disimpan di lubuk hati. Haddanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.